Di sini saya akan berencana membuat sebuah kedai kopi. Kenapa saya memilih kedai kopi? Karena kedai kopi pasti banyak diminati oleh berbagai kalangan. Apalagi anak muda, anak kuliahan yang mengandalkan wifi untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Di kedai kopi ini tidak serta-merta hanya menjual kopi, tapi juga menyediakan berbagai makanan berupa pastry, roti-rotian, kue kering, dan puding. Untuk minumannya disediakan berbagai macam jenis minuman, yaitu hangat maupun dingin. Nah, bagaimana sih tahapan pengimplementasian strategi pemasarannya? Itu yang pertama adalah penelitian. Penelitian adalah hal pertama yang dilakukan dalam setiap kerja yang berhubungan dengan pemasaran merek apapun. Penelitian ini berfungsi sebagai langkah awal untuk mengetahui strategi pemasaran seperti apa yang akan diimplementasikan ke dalam merek yang bersangkutan. Dalam penelitian ini juga harus bisa menentukan jejaring media sosial apa yang nanti bakal menjadi sarana pemasaran yang tepat untuk memasarkan merek kedai kopi ini. Pilihan media sosial yang dijadikan media itu fanspage Facebook, Twitter, dan Foursquare. Nah, yang kedua, menentukan tujuan akhir. Dari tahapan penelitian yang sudah dibuat, dan sekaligus menentukan media jejaring sosial mana yang akan digunakan. Sekarang, menentukan tujuan akhir. Nah, ini bisa disebut juga dengan kampanye. Kampanye pemasaran ini dilakukan untuk membangun brand awareness yang diharapkan meningkatnya penjualan. Low budget, high impact. Menciptakan komunitas sekaligus menstimulan engagement. Menjaring konsumen setia. Menjalin percakapan aktif di akun jejaring media sosial yang dimiliki oleh kedai kopi. Yang ketiga yaitu mulailah membuat strategi pemasaran. Nah, dari pemilihan jejaring media sosial ini, maka untuk tahapan kedua ini dibuatlah strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap masing-masing jaring sosial. Walaupun mempunyai strategi 4 media pemasaran yang berbeda satu dengan yang lain, namun semuanya saling berkolaborasi dan saling berhubungan secara real time dalam membangun brand awareness yang kuat. Di dalamnya hanya memberikan informasi harian biasa seputar menu unggulan terbaru, kegiatan-kegiatan para pengunjung di saat menikmati makanan dan minumannya, sedikit tips tentang makanan yang bisa dipilih oleh pelanggan, upload foto-foto dari menu makanan maupun minuman beserta deskripsi kecil yang menarik, dan memberikan free gift berupa voucher makanan pada event-event tertentu seperti Valentine, Hari Ibu, Hari Kemerdekaan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu monitoring. Dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kampanye, tidak bisa kita tentukan dengan jangka waktu tertentu. Karena untuk membangun brand awareness diperlukan kesabaran dan juga strategi pemasaran yang tepat. Keberlangsungan kampanye ini ditentukan oleh konsistensi merek dalam membangun sekaligus memelihara apa yang sudah didapat. Banyak sekali proyek kampanye pemasaran online yang memang berhasil dalam meningkatkan faktor penjualan namun gagal dalam pemeliharaan strategi pemasaran. Yang kelima, itu evaluasi. Dalam waktu 12 bulan setelah kampanye pemasaran di jaring sosial ini,
Dampak yang didapatkan dari keberadaannya sangat signifikan. Kita berhasil menjalin puluhan konsumen yang setia dan sudah menjadi evangelis. Komunitas pun sudah tercipta dengan sering berkumpulnya mereka dalam suatu percakapan komunitas yang sangat aktif.